Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Butuguran dari Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Kita akan melanjutkan diskusi perkuliahan MKU Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang ragam bahasa, ya. Kenapa ragam bahasa itu perlu kita pelajari, ya? Karena dalam masyarakat kita dan dalam pengalaman kita sehari-hari, bahasa Indonesia itu sistemnya sama. Tetapi ketika digunakan di masyarakat untuk berbagai keperluan, bahasa Indonesia itu menjadi tersegmentasi, ya, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai gaya, dalam berbagai genre. Nah, ketepatan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia itu akan sangat ditentukan oleh pemahaman kita terhadap genre atau ragam yang ada dan disesuaikan dengan kondisi atau situasi di masyarakat. Oleh karena itu, mempelajari ragam bahasa menurut saya adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan dalam perkuliahan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, mari kita pelajari lebih dahulu kenapa di masyarakat itu ada ragam bahasa, ya. Kenapa kok tidak sama bahasanya di seluruh konteks, di seluruh situasi. Nah, teman-teman sekalian, salah satu teori yang saya baca dari sosiolog Amerika, Talcott Parsons, mengatakan bahwa bahasa itu dibentuk oleh satu sistem perilaku, ya. Sistem perilaku itu antara lain ya sistem perilaku verbal dan nonverbal. Bahasa adalah sistem perilaku verbal. Nah, sistem perilaku verbal ini antara lain dikendalikan oleh sistem kepribadian, penutur atau orang yang terlibat dalam tuturan. Kepribadian saya dan kepribadian Anda akan sangat mempengaruhi tipe tuturan yang kita hasilkan, ya. Nah, kenapa kepribadian manusia satu dengan yang lainnya itu berbeda, ya? Karena manusia itu dikendalikan oleh satu sistem sosial. Saya memiliki kepribadian demikian dalam kerangka sebagai dosen, karena saya disetatuskan atau didudukan dalam posisi sebagai dosen. Anda dalam posisi sebagai mahasiswa. Itu adalah sistem struktur sosial yang memposisikan saya dan Anda dalam posisi-posisi tertentu. Nah, adapun posisi sosial itu dibentuk oleh satu sistem nilai, yaitu sistem budaya yang menjadi pengendali bagi sistem-sistem atau struktur-struktur di bawahnya. Nah, oleh karena itu dari ilustrasi Talcott Parsons tadi, kita bisa simpulkan bahwa perilaku verbal berbahasa seseorang itu ditentukan oleh kepribadiannya. Kepribadian seseorang dibentuk atau didisiplinkan oleh status sosial atau posisi sosialnya. Sementara posisi sosial seseorang distrukturkan oleh sistem nilai di atasnya. Nah, teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita, bahasa Indonesia itu memiliki beragam variasi. Ya, variasi itu atau ragam itu bisa kita telusuri berdasarkan tujuan penggunaannya, berdasarkan sarana yang kita gunakan, berdasarkan genrenya, siapa penuturnya, dan sebagainya. Tetapi hari ini kita coba akan pelajari dari dua kriteria saja, yaitu dari sarana yang digunakan, dan yang kedua, ragam berdasarkan genrenya, ya. Baik, teman-teman sekalian, dari sarana yang digunakan, ragam bahasa biasanya dikategorikan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Tentu saudara sudah merasakan betul ya dalam kehidupan sehari-hari bahwa ragam tulisan dengan ragam lisan itu jauh berbeda. Nah, meskipun penuturnya sama, misalnya saya atau Anda gitu ya, tetapi ketika mengatakan sesuatu secara lisan dan ketika mengungkapkan sesuatu menggunakan tulisan, jenis bahasanya itu berbeda, ya, entah kenapa gitu ya. Nah, itu yang akan nanti kita pelajari. Umumnya bahasa lisan itu cenderung lebih spontan, apalagi jika bahasa lisan yang digunakan secara tatap muka. Karena ada interaktivitas yang tinggi sehingga orang cenderung berkata spontan, kalaupun keliru bisa diralat dan sebagainya, ya. Apalagi dalam bahasa lisan itu waktu jeda atau penundaannya itu relatif singkat. Ketika ditanya orang, saya harus segera menjawab. Begitu juga Anda kan ya. Ketika ditanya orang, Anda harus segera menjawab. Tidak ada waktu yang cukup, misalnya seperti halnya ketika kita menulis ya. Jadi bersifat spontan dan interaktivitasnya sangat tinggi. Sementara bahasa tulisan itu adalah ragam bahasa yang memiliki waktu tunda cukup lama. Ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu dengan tulisan, kita punya cukup waktu untuk memikirkan, untuk memilih diksi yang tepat, untuk membuat struktur kalimat yang sesuai dengan keinginan kita. Nah,
karena perbedaan-perbedaan itulah bahasa lisan biasanya cenderung kurang tertata dan bahasa tulis biasanya cenderung lebih tertata ya dan terstrukturkan. Meski demikian teman-teman sekalian, dalam era disrupsi sekarang ini saya melihat ada kecenderungan bahwa batas antara bahasa lisan dan tulisan itu cenderung menipis ya. Contohnya adalah dalam aktivitas kita di media sosial. Ketika kita WhatsAppan misalnya, secara sarana itu adalah media tulisan. Kita mengetiknya di layar ponsel kan, tetapi ragam bahasa yang digunakan itu ragam bahasa lisan. Kita bercakap-cakap dengan teman, dengan keluarga, dengan pacar, dengan pacarnya pacar ya. Meskipun tertulis itu sebenarnya adalah bahasa lisan. Oleh karena itu saya melihat percakapan di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram itu merupakan difusi ya atau percampuran antara ragam lisan dengan ragam tulisan. Itu dari segi sarana. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, kita coba pelajari ragam bahasa berdasarkan genrenya. Nah, dalam ragam tulis, teman-teman sekalian, ada 4 genre besar yang perlu kita pelajari, yaitu ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa hukum, dan ragam bahasa sastra. Ya. Nah, saya ulangi lagi ya, ada 4 ragam besar yang sering digunakan oleh masyarakat. Ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa hukum, dan ragam bahasa sastra. Apa perbedaannya satu sama lain? Teman-teman sekalian, bahasa ilmiah atau bahasa yang kita gunakan untuk mengekspresikan pemikiran ilmiah, misalnya dalam bentuk karya tulis ilmiah, pidato ilmiah, dan sebagainya, itu berbeda dengan jenis atau ragam bahasa yang lain. Karakteristik khasnya adalah ragam bahasa ilmiah itu harus logis dan sistematis. Kenapa logis? Karena karya ilmiah itu kan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pemikiran kepada pembaca atau pendengar kita. Oleh karena itu, supaya pemikiran bisa diterima oleh masyarakat, pembaca atau pendengar, maka bahasa ilmiah itu harus logis. Logis itu maksudnya apa? Struktur logikanya itu tertata betul, hubungan kausalitas, silogismenya dan sebagainya itu harus tertata betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu sistematis. Dalam penulisan karya ilmiah jelas bahwa sistematika itu sudah diatur dengan ketat. Awalnya adalah pendahuluan, kemudian isi, baru penutup. Kita tidak bisa membolak-balik struktur itu ketika menulis atau menyampaikan pidato ilmiah ya. Nah, itu dia yang membuat bahasa ilmiah itu cenderung lebih tertata dan rapi. Selain itu, karena pemikiran ilmiah, ketika kita menyampaikan gagasan dalam karya ilmiah juga kita diperkenankan atau diizinkan untuk menggunakan istilah-istilah akademis, istilah-istilah ilmiah yang memang hidup di bidang bersangkutan, di bidang kajian bersangkutan. Misalnya, karena saya mengajar bahasa Indonesia, saya melakukan penelitian tentang linguistik atau bahasa, saya diperkenankan menggunakan istilah-istilah dalam bidang linguistik. Itu yang membuat karya ilmiah berbeda dengan ragam lainnya. Nah, ragam yang kedua adalah ragam jurnalistik. Kekhasan utama ragam jurnalistik terletak pada komunikatifnya. Karakter utama bahasa jurnalistik adalah komunikatif. Apa maksudnya komunikatif? Komunikatif itu dalam pengertian sederhana bisa atau mudah dipahami sebisa mungkin oleh sebanyak orang dan secepat mungkin, gitu ya. Nah, kenapa harus komunikatif? Karena jurnalistik itu produk yang disediakan untuk sebanyak mungkin orang, berbagai lapisan, berbagai kelas, berbagai latar belakang. Oleh karena itu, harus digunakan bahasa yang kira-kira bisa menjangkau semua kalangan tersebut. Nah, ciri komunikatif itu bisa kita telusuri atau kita bisa detailkan dalam 3 atau 4 kriteria. 1, kriteria diksi. Ketika kita menulis karya jurnalistik, maka sebaiknya kita menggunakan istilah-istilah yang hidup di masyarakat, yang akrab di telinga orang, bukan istilah-istilah asing, apalagi istilah-istilah teknis. Itu yang pertama ya, dari aspek diksi. Yang kedua, dari aspek gramatikal. Bahasa jurnalistik itu mestinya menggunakan kalimat-kalimat pendek, kalimat-kalimat tunggal, kalimat-kalimat sederhana, kalimat yang orang sekali baca itu langsung paham maksudnya ini apa, dan informasinya bisa segera dapat. Kemudian dari segi struktur, kalimat jurnalistik juga menggunakan struktur yang sederhana mungkin. Kalau dalam berita strike news misalnya ya, struktur yang paling lazim digunakan adalah struktur piramida terbalik ya. Ini sudah lazim. Karena struktur itu memudahkan orang untuk memahami bagian mana yang paling penting, bagian mana yang penting dan kurang penting. Nah, itu dia karakteristik bahasa jurnalistik.
Selanjutnya, ragam yang ketiga adalah ragam hukum. Apa kekhasan utama ragam hukum? Menurut saya, ragam hukum itu ciri utamanya adalah kebekuan. Beku itu di atas baku menurut saya. Artinya apa? Ketika kita menggunakan bahasa hukum, kata-kata yang kita gunakan itu harus kata-kata yang memang memiliki makna tetap, tidak bisa diubah-ubah maknanya, dan sebisa mungkin menghasilkan tafsir tunggal. Jadi tidak bisa menghadirkan ambiguitas. Itu bahasa hukum. Kenapa bahasa hukum harus demikian ketat? Di atas baku bahkan, yaitu beku. Karena bahasa hukum itu digunakan untuk mengatur masyarakat, untuk mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat. Kalau bahasa hukum kok bersifat ambigu, maka ketika aturan itu diterapkan, maka cenderung tidak tegas. Kalau hukum ditulis dengan bahasa yang tegas, maka tafsirnya tunggal, menjadi jelas, ya. Si A melakukan apa, maka konsekuensinya apa, dan sebagainya. Nah, saya kira karakteristik bahasa hukum yang demikian ini sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum. Setahu saya tujuan hukumnya ada 3, ya, yaitu memberikan keadilan, memberikan kepastian, dan memberikan kebermanfaatan. Nah, dari 3 tujuan hukum itu yang paling erat dengan kaitan dengan bahasa hukum adalah kepastian. Jadi bahasa hukum harus ditafsir secara pasti dan tidak mudah ditafsir secara berbeda oleh orang yang berbeda. Nah, teman-teman, yang ragam terakhir adalah ragam sastra. Kekhasan utama ragam bahasa sastra adalah estetis. Apa itu estetis? Indah, ya. Maksudnya adalah bisa memberikan sentuhan emosional kepada pembacanya. Oleh karena itu, pilihan kata yang digunakan dalam ragam sastra itu biasanya personal, bisa juga bersifat konotatif, karena kata-kata yang bersifat konotatif itu memiliki kemampuan membangkitkan emosi pembaca atau pendengarnya. Nah, dalam penulisan karya sastra sendiri sudah ada azas, ya. Sebut saja itu namanya azas lah, ya. Licentia Poetica. Seorang penulis sastra, seorang pengarang bebas menggunakan bahasa untuk tujuan keindahan. Jadi orang ketika menulis karya sastra boleh kok menerabas aturan formal berbahasa. Yang penting penerabasan aturan-aturan itu bisa menghasilkan keindahan. Keindahan itu dalam wujud konkretnya seperti apa sih? Keindahan itu dalam wujud konkret itu berupa pengalaman estetis. Pengalaman estetis itu pengalaman ketika seseorang berhadapan dengan objek yang membuatnya merasakan keindahan. Nah, biasanya dalam pembacaan karya sastra itu bisa dalam bentuk haru, dalam bentuk syahdu, dalam bentuk kemarahan, dalam bentuk kesedihan, dan sebagainya. Karena itulah bahasa sastra berorientasi pada emosi, pada keindahan. Karena emosi manusia itu bisa membangkitkan pengalaman estetik tertentu. Nah, demikian teman-teman sekalian pengantar saya untuk materi ragam bahasa. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya Rahmat Putuguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.